Baik. Di Morowali juga Pak, banyak Cina-Cina datang Pak. Ya. Saya menambahkan itu pasti senjata dari Cina. Ini ancaman. Baik. Ingat Pak, negara akan hancur dari Cina Pak. Ya. Saya pertama kali ini betul Bapak kali itu. Baik. Tolong perhatikan. Anak negeri cucu-cucu Ya. kita hancur. Dalam kapasitas sebagai ketua Regu Ansor, saya memimpin pasukan Ansor bekerja sama dengan Batalion 328 Kujang 2 dari Bandung. Jadi fakta ada senjata cung untuk angkatan kelima itu bukanlah isapan jempol. Saya berani angkat sumpah. Sampai detik ini saya masih bisa tunjukkan di mana galian-galian senjata yang disimpan itu. Tetapi di kemudian kemarin ketika Jenderal Gatot Nurmantio mau lengser, beliau mencegah masuknya sekian ribu pucuk senjata dari satu negara tertentu yang diimpor oleh institusi tertentu yang bukan haknya. Tapi kenapa berita itu lenyap begitu saja? Dan jangan pernah takut Pak, menyuarakan kebenaran itu tidak pernah takut. Saya pecatan kapten Pak, agar komunis itu tidak berkembang biak di negara ini. Sekarang mereka sudah merasa yang paling benar. Saya merasakan kebangkitan komunis. Komunis itu tidak boleh berkembang di negara ini. Ya. Kami sebagai mantan prajurit siap mengawal itu semuanya. Nama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum lembaganya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Ahmad Baidowi Adnan. Dulu selama 10 tahun menjadi aktivis Gerakan Pemuda Ansor di DKI Jakarta. Saya Komandan Banser Jakarta Pusat 66 sampai dengan 73. Saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini novum baru kalau istilahnya saudara Adi Masardi tadi. Dalam kapasitas sebagai ketua Regu Ansor, saya memimpin pasukan Ansor bekerja sama dengan Batalion 328 Kujang 2 dari Bandung melakukan operasi pencarian senjata-senjata cung yang ditanam di tanah-tanah di sekitar Rawasari, Rawakerbo dan sekitarnya. Alhamdulillah menemukan belasan pucuk senjata. Jadi fakta ada senjata cung untuk angkatan kelima itu bukanlah isapan jempol. Saya berani angkat sumpah. Sampai detik ini saya masih bisa tunjukkan di mana galian-galian senjata yang disimpan itu. Tetapi di kemudian kemarin ketika Jenderal Gatot Nurmantio mau lengser, beliau mencegah masuknya sekian ribu pucuk senjata dari satu negara tertentu yang diimpor oleh institusi tertentu yang bukan haknya. Tapi kenapa berita itu lenyap begitu saja? Ini pertanyaannya. Tolong jawab. Yang kedua tadi Saudara Salim Said mengatakan, di mana peran sebenarnya yang menggerakkan umat Islam kerjasama dengan ABRI waktu itu untuk bersama-sama menumpas G30 SPKI. Saudara mesti tahu, Ketua PBNU namanya Haji Muhammad Subhan ZE adalah Ketua Kesatuan Aksi Pengganyangan PKI yang disingkat Front Pancasila dengan Sekretaris Jenderalnya Harican Silalahi dari Partai Katolik. Tanggal 4 Oktober sudah dimobilisasi umat Islam berdemo pertama kali di lapangan Masjid Sunda Kelapa. Masjid Sunda Kelapa itu belum jadi masjid, masih lapangan. Tanggal 7 Oktober diadakan demo yang lebih besar di Taman Surapati dan resmi menuntut dibubarkannya PKI karena dia dalang daripada peristiwa G30 SPKI. Saudara-saudara, saya satu-satunya mungkin
anggota KAP G30 SPKI Front Pancasila yang masih pegang kartunya. Ya, tepuk tangan. Ya. Umur saya kasih. 77 tahun sekarang. Ya. Jadi saya memberikan kesaksian yang utuh bahwa dari demo-demo itu cucunya Gus Solah ini, Mbah Bisri dan Mbah Wahid, Mbah Wahab itu membimbing kami anak-anak muda Ansor tiap hari mengadakan yasinan, tiap hari mengadakan tahlilan untuk kemenangan umat Islam. Dan kami dibekali doa-doa oleh beliau-beliau mbah-mbah itu dengan salah satu wiridannya, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqihi multakimi. Itulah yang membuat kami besar. Ya, terima kasih. Jadi ini adalah novum baru, temuan baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mohon izin perkenalkan, nama saya ex Kapten Infanteri Ruslan Buton. Saya pendiri Serdadu Ekstrim Matra. Jadi mantan prajurit dari 3 matra darat, laut dan udara. Saya tertarik untuk mengikuti kegiatan ini karena memang saya seorang nasionalis. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak. Kita semua prihatin, Pak. Saya sejak masuk melihat yang hadir di dalam ruangan ini cukup banyak, tetapi rata-rata generasi tua. Generasi mudanya seakan-akan tidak tertarik dengan tema ini. Ini menjadi suatu tantangan, suatu pertanyaan untuk kita semuanya, menjadi tanggung jawab pekerjaan rumah untuk kita semua. Bagaimana tadi beberapa yang menanyakan supaya kita harus masuk ke kampus, supaya harus masuk ke sekolah-sekolah. Itu yang pertama. Dan jangan pernah takut, Pak. Menyuarakan kebenaran itu tidak pernah takut. Saya pecatan kapten, Pak. Gitu. Hanya menyuarakan kebenaran. Yang kedua, saya perlu sampaikan juga, ataupun saya bertanya, sampai kapan kita berdialog tentang ini? Sampai kapan kita bisa mengambil sikap agar komunis itu tidak berkembang biak di negara ini? Sekarang mereka sudah merasa yang paling benar. Saya merasakan kebangkitan komunis sejak beberapa tahun yang lalu. Tadi sudah disampaikan oleh adik satu, sejak dihilangkannya pelajaran PMP dirubah, sejak dihilangkannya sejarah perjuangan bangsa sekarang dihilangkan, Pak. Artinya generasi kita muda sekarang ini sudah tidak tahu sejarah, Pak. Mereka sudah tahu PKI itu bahasa bodoh, nggak berbahaya. Bagi saya sangat membahayakan. Ancaman PKI, saya bercerita sedikit, Pak. Apakah para pekerja Cina, TKA Cina yang masuk ini bukan merupakan ancaman, Pak? Saya dari Ternate, Pak. Saya di dinas terakhir sebagai komandan kompi di Satuan 732 Raider di Ternate. Setiap saya pulang jam 2 malam penerbangan, di bandara itu hampir penuh dengan orang-orang Cina. Tidak bisa berbahasa Indonesia. Bayangkan, Pak. Saya contohkan satu. Sebentar, Pak. Ini menyangkut kedaulatan negara, Pak. Ya, disingkat, Pak, disingkat. Ya. Sudah 1:30 ini. Betul. Sedikit saya minta waktunya, Pak. Ini menyangkut kedaulatan bangsa dan negara. Jadi, saya ada kasus ketika saya melaksanakan satgas di Pulau Taliabu. Di situ ada kelompok Cina yang banyak sekali. Ketika saya bertanya kepada kepala desa dan saya panggil 5 orang, saya panggil, tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Cina, berbahasa Inggris, dan tidak punya paspor, tidak punya visa. Dan saya tangkap. Malam hari saya didatangin satu letkol polisi, AKBP polisi, satu mayor tentara untuk menebus atau menjemput mereka. Saya tolak dengan ada imbalan satu kantong plastik uang. Saya tolak. Baik, Pak. Disingkat, Pak. Ya. Sudah artinya lebih. bahwa negara kita sekarang dalam ancaman, Pak. Negara kita dalam ancaman. Jadi saya mohon harus ada ketegasan dari pemerintah, baik Bapak Fadli, mungkin dibikin dalam bentuk TAP MPR agar komunis itu tidak boleh berkembang di negara ini. Kami sebagai mantan prajurit siap mengawal itu semuanya. Ya, setuju. Terima kasih tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah banyak sekali masukan, saran. Kita beri kesempatan kepada Pak, terakhir, Pak, saya terakhir menambahkan sudah cukup, tadi. cukup, Pak. Satu menit, Lanjut, Pak. kita Pak, nanti terus kepada panitia, Pak. Satu menit. Pak, ini Pak yang nyata. Saya Denny, pengamat politik Indonesia. Ini Pak, saya menambahkan, masukin Bapak. Pak, perlu dipertanyakan itu posisi Menteri Hukum dan HAM Yasona Yaholai. Dia kan udah mundur dari kementerian, kenapa ditarik lagi? Itu maksudnya apa? Supaya Cina-Cina yang datang ke Indonesia
merubah paspornya langsung menjadi warga Indonesia. Baik. Di Morowali juga Pak, banyak Cina-Cina datang Pak. Ya. Saya menambahkan itu pasti senjata dari Cina. Ini ancaman. Baik. Ingat Pak, negara akan hancur dari Cina Pak. Ya. Saya pertama kali ini betul Bapak tadi itu. Baik. Tolong perhatikan, anak negeri cucu-cucu Ya. kita hancur. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Udah, Banyak silakan, sekali pertanyaannya moderator. dan nggak begitu terdengar dari sini, Pak Fadlizon, Pak Sodikun, kami juga, tapi berusaha kita catat sebisa-bisanya dan insya Allah panitia lebih mencatat lebih baik. Silakan Pak Fadlizon atau Pak Sodikun dulu, monggo silakan. Mungkin 10 menit aja Pak maksimal, kalau Baik. bisa 5 menit, Baik. dirangkum saja karena waktu sudah Baik. semakin siang. Sementara Baik. nanti masih ada Pak Taufik dan Pak Kiai Solahuddin Oke. akan menyampaikan. Saya terus terang ya, jadi kurang bisa menangkap secara jelas pertanyaan-pertanyaan sangat apik dan strategis. Itu terus terang saja. Yang bisa saya tangkap ini yang terkait, dan saya tidak akan menjawab masalah yang mungkin sangat penting, tapi karena ada gangguan sedikit, ini saya menjawab masalah yang terkait apakah kegiatan ini hanya untuk membangun opini publik atau memang mempunyai tujuan yang sebenarnya. Saya kira nanti ini panitia akan menjawabnya, tapi niatan kita, langkah ini sangat penting. Langkah silaturahmi kita ini sangat strategis untuk titik awal kita memulai sebuah gerakan yang sifatnya sangat universal dan strategis. Jadi kita lebih mengedepankan seperti itu. Kemudian yang keduanya yang bisa saya tangkap, apakah PKI ini akan bangkit kembali? Ini tidak berlebihan ya. Tadi sudah saya tegaskan bahasanya PKI tidak pernah akan mati, tidak pernah akan berhenti, karena memang mereka dididik, mereka dikaderisasi, mereka memang mempunyai visi misi ke depan, misi dan misi untuk mengganti bangsa dan negara ini dengan paradigma komunismenya seperti itu. Indikasinya banyak, indikasinya sangat banyak. Jadi kita merasakan hampir bangunan-bangunan opini yang dikedepankan atau yang kita saksikan ini betul-betul mereka hadir dengan pemikiran-pemikiran yang mudah kita tangkap, yang sangat mudah kita bisa mengerti kerja siapa sebenarnya kondisi bangsa ini seperti itu. Kemudian yang ketiganya, bagaimana agar tidak berkembang? Menurut saya memang ada langkah-langkah strategis untuk seluruh daripada anak bangsa, para pemimpin, katakanlah tokoh masyarakat, tokoh agama, ini harus kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk mengantisipasi segala pemikiran. Tadi Pak Fadlijo mengatakan ajaran, tindakan, termasuk juga adalah laku-laku yang tidak lain adalah untuk melemahkan ya, untuk melemahkan, menghancurkan bangsa ini. Jadi ini sangat mudah. Jadi hampir dipastikan bahasanya PKI ini pasti akan bangkit. Ini pasti akan bangkit. Mereka tidak akan pernah berhenti. Kemudian yang terakhir, ini saya ngambil yang 4 saja, saudara moderator. Jadi kira-kira apakah acara seperti ini nanti akan lebih fokus ya mengarah kepada langkah-langkah konkret strategis, langkah-langkah konkret strategis. Oleh karena tadi saya sarankan juga ada sebuah upaya ke depan setelah ini, ada kerja-kerja yang lebih konkret, langkah-langkah strategis. Setelah kita mempetakan dulu, yang tadi saya katakan ada kaderisasinya, ada militansinya, ada arogansinya, ada kulturisasinya, dan ada yang terakhir ada langkah-langkah solusinya. Bapak dan hadirin sekalian, sayang sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik untuk kita berikan jawaban, tapi ini hanya saya bisa menangkap ya. Berkali-kali saya berupaya untuk mendengarkan, tapi ini percikan yang bisa saya pahami, saudara moderator. Terima kasih. Silakan Pak Fadlizon. Terima kasih.
Pertama, apakah komunisme atau PKI bisa bangkit lagi? Saya kira bisa saja kalau kita tidak waspada dan juga kita tidak menjaga aturan-aturan yang ada ini untuk tidak diubah gitu. Memang sudah ada TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 99 yang menjaga ini. Tetapi kalau suatu hari karena perubahan politik kita tidak tahu kapan dan ada upaya untuk mencabut TAP MPRS nomor 25 dan juga undang-undang itu, saya kira ini adalah awal dari sebuah upaya untuk melakukan rekonstruksi atau revitalisasi, mungkin dengan bentuk-bentuk yang baru. Jadi mungkin saja menurut saya, dan ini yang menurut saya akan tentu sangat membahayakan karena pada saat itu pasti akan terjadi konflik horizontal yang akan besar gitu. Ideologi komunisme jelas adalah ideologi yang gagal dan sudah dibuktikan di mana-mana gagal. Hampir semua negara-negara komunis kecuali tadi yang mereka bermetamorfosa dan mengubah jalan seperti di Cina maupun di Vietnam, tapi negara-negara komunis yang lain itu hancur total gitu ya. Kita tahu dulu pada waktu tahun 65-66 itu mereka yang menjadi tokoh-tokoh, saya belum lahir waktu itu, tapi saya membaca mereka yang menjadi antek-antek komunis itu disebutnya Durno Peking ya. Betul ya Pak Salahuddin? Durno Peking dulu namanya. Ya mudah-mudahan sekarang ini tidak ada lagi Durno Peking baru gitu ya, yang bisa mengembalikan komunisme dan sebagainya ke Indonesia. Tetapi saya lihat motif utama kalaupun ada upaya kebangkitan itu adalah motif dendam. Bagaimana mereka menginginkan menghapus jejak sejarah mereka di sini, kemudian mereka ingin membalaskan dendam itu, dan ini yang menurut saya sangat berbahaya. Kalau secara ideologi mudah sekali kita patahkan karena kegagalan itu, meskipun sekarang ada revisionis, ada revisi-revisi terhadap komunisme dan terhadap sosialisme itu sendiri. Lalu saya melihat yang juga perlu kita jaga adalah sekarang jangan sampai, kan cara-cara komunisme itu adalah cara-cara adu domba. Nah jangan sampai justru upaya-upaya adu domba ini yang disusupi oleh mereka yang mempunyai cara berpikir komunis gitu ya. Terutama adalah mengadu domba dari sisi kaum agama. Saya melihat bahwa isu radikalisme dan isu terorisme itu paling mudah ditumpangi oleh orang-orang yang mempunyai cara berpikir adu domba seperti komunisme itu. Makanya menurut saya harusnya di stop ya, bahwa kita menentang terorisme dan menentang radikalisme itu sudah pasti, tetapi kita tahu bahwa ini juga pintu masuk untuk melakukan adu domba terhadap kalangan agama yang ada di Indonesia, dan terutama ini adalah agama mayoritas ya. Ini yang menurut saya akan sangat berbahaya. Jadi saya melihat bahwa isu ini mudah ditumpangi, isu terorisme radikalisme ini di belakangnya bisa orang-orang yang mempunyai, bisa ya, belum tentu, tapi bisa orang-orang yang mempunyai cara berpikir adu domba terhadap kalangan Islam terutama, karena mereka tahu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dilawan oleh kekuatan kaum komunis di Indonesia adalah kalangan Islam, itu yang terutama ya. Dan ini yang menurut saya sudah dibuktikan, upaya kudeta tahun 48, upaya kudeta tahun 45 ya, banyak sekali organisasi-organisasi Islam, pesantren-pesantren, dan juga tahun 65 justru juga didukung oleh kalangan agama yang lain, dari kalangan Katolik, dari kalangan Kristen dan sebagainya, ikut menentang komunisme ketika itu, karena ini melihat agama itu menjadi candu bagi masyarakat. Jadi menurut saya intinya adalah kewaspadaan dan mungkin training dulu sekali. Saya termasuk dengan Pak Taufik Ismail, dengan waktu itu masih ada Pak Himawan Sutanto, masih ada Pak Murdiono, masih ada tokoh-tokoh yang lalu, kita berkali-kali menyelenggarakan training anti komunis, dan training anti komunis itu diselenggarakan kepada tokoh-tokoh mahasiswa,
tokoh-tokoh pelajar, guru-guru sejarah dan lain-lain. Cukup banyak dulu atas saran-saran dari Pak Taufik Ismail ketika itu. Tetapi sekarang kelihatannya belum ada lagi training-training serupa. Mungkin Gerakan Bela Negara bisa mengambil alih training-training seperti ini ya, yang saya kira akan sangat bermanfaat dari sisi tinjauan sejarah, dari sisi ideologi, dari sisi gerakan dan lain-lain dalam rangka untuk kewaspadaan nasional kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita beri apus lagi kepada dua narasumber. Demikian Bapak Ibu sekalian, sesi kedua telah berlangsung. Mohon maaf apabila ada salah kurangnya dalam memandu di sesi kedua ini, dan kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Ya, tepuk tangan untuk moderator dan juga panelis Kiai Haji Sodikun dan Dr. Fadlison. Masya Allah, bukan main ini. Ya, Dik Fadli, nanti GPN mau mengadakan ini training anti komunis. Baik, Bapak Ibu hadirin, tolong nanti masih ada 1, 2 lagi dan bagi negeri Bapak Kiai Haji Dr. Insinyur Salahuddin Wahid. Oh disilakan. Ya, maaf, Pak Taufik Ismail, Dr. Haji Taufik Ismail, dipersilahkan untuk memberikan pidato kebudayaan dan nanti ditutup oleh Kiai Haji Dr. Insinyur Salahuddin Wahid dalam closing statement, dan dipersilakan. Ya, tepuk tangan meriah untuk Dr. Haji Taufik Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneropong komunisme dalam angka-angka. Komunisme membantai 120 juta manusia di 75 negara antara tahun 17 sampai tahun 91, rata-rata 1,6 juta setahun, 4.500 orang sehari selama 74 tahun di 75 negara. Angka-angka yang lain tidak usah diperhatikan dulu, tapi baik diingat, ideologi ini membantai 4.500 orang sehari selama 74 tahun di 75 negara. 4.500 orang sehari, lamanya 74 tahun di 75 negara. Lanjut. Kemudian dia kudeta di 75 negara selama 69 tahun sepanjang abad 20. Kemudian berhasil mendirikan 28 negara komunis. 28 negara komunis. Lanjut. Siapa yang paling raksasa di dalam membantai manusia ini? Uni Soviet, 61 juta orang. Penduduk Pulau Jawa habis
61 juta orang. Dan Stalin sebagai pribadi pimpinan bertanggung jawab terhadap 43 juta orang. Dan 43 juta orang itu bukan ditembaki, dibunuh begitu, tidak. Mereka bekerja di kamp paksa, perlu keluar setiap hari, tidak diberi makan yang cukup, kemudian mati. Dan yang mati itu berapa? 39 juta orang. Lanjut. Kalau dalam masalah membunuh, membantai, menyembelih, menembak, nah itu Kamboja. Namanya Khmer Rouge. Pimpinannya Pol Pot. Dua juta orang penduduknya sendiri itu, bangsanya sendiri, itu dibantai 28% dari penduduk yang 7 juta. Jadi penduduk Kamboja 7 juta orang itu dibantai 2 juta orang. Dan yang membantai ini apa, negara tetangganya atau negara yang lain? Tidak, dia sendiri. Itu Kamboja. Pembantai yang ketiga, yang raksasa, RRC. 1 juta. 1 juta rakyatnya dibunuh sendiri. 1 juta. Partai Komunis Khmer Rouge Kamboja itu yang dibantai itu 2 juta orang dalam 44 bulan. Artinya itu 1 orang 1 menit selama 3,5 tahun. Kita renungkan sebentar, kita pejamkan mata kita. 3,5 tahun di negeri kita, manusia dibunuh 1 orang setiap 1 menit. Lihat arloji, setiap 1 menit 1 orang. Menit kedua 1 orang lagi, menit ketiga 1 orang. Dan itu selama 3,5 tahun. 2 juta orang. Orang komunis Kamboja membunuh bangsanya sendiri, itu 2 juta orang dalam 44 bulan. Lupakan 44 bulan. Ingat, 1 orang 1 menit, 1 orang 1 menit, 1 orang 1 menit. Dari tahun 17 sampai tahun 91, 74 tahun lamanya, Partai Komunis itu membunuh 120 juta manusia. Dalam sejarah dunia, seluruh perang yang berlangsung, perang dunia, perang lokal, banyak perang. Itu korbannya 38 juta. Dibanding dengan korban dari Partai Komunisme itu 1/3. Jadi ideologi ini membunuh 3 kali lipat lebih kejam dari korban perang dunia.
Seluruh perang di dunia dari Nabi Adam sampai sekarang, saat itu korban perang dunia 1, 2, Korea, Vietnam, Irak, Afghanistan, Palestina, Lebanon digabung jadi satu, itu cuma sepertiga dari keganasan komunisme. Bagaimana nasib dari rakyat di negara komunis yang 28 itu? Tentu saja mereka tidak tahan kan, mereka lari. Berapa yang lari mengungsi itu? 35 juta orang. Bisa Anda bayangkan? Dari hampir 30 negara itu orang mengungsi 35 juta orang. 35 juta orang. Nah, kalau mau disebut algojonya ada 4 orang. Lenin, Stalin, Mao Zedong, dan Pol Pot. Angka-angkanya tidak usah saya bacakan. Silakan baca sendiri. Lenin, Stalin, Mao Zedong, dan Pol Pot. Adolf Hitler adalah pembunuh yang besar. Nah, dalam satu referensi saya menemukan ternyata Joseph Stalin itu dikagumi habis-habisan oleh Hitler. Hitler membantai 25 juta orang, Stalin membantai 43 juta orang. Siapa yang menemukan ideologi ini? Siapa yang membuat buku mengenai ideologi ini? Pada abad 19, 2 orang anak muda, umurnya 30 tahun dan 28 tahun. Siapa itu? Yang satu namanya Karl Marx, yang satu namanya Friedrich Engels. Dan kemudian dalam bukunya dia sebutkan, tujuan ideologi kami adalah merebut kekuasaan dengan kekerasan. Ini tujuannya. Tapi ketika Partai Komunis itu mempropagandakan ideologinya, itu ditutup-tutupi. Merebut kekuasaan dengan kekerasan itu tidak disebut-sebut. Yang disebut adalah tujuan Partai Komunis keadilan sosial, sama rata sama rasa, kemakmuran untuk rakyat. Bohong semua itu, seluruhnya itu bohong. Dan termasuk kita di Indonesia berpuluh-puluh tahun dibohongi oleh ideologi ini. Pada tahun 91, 24 negara sosialis komunis bubar berantakan. Mereka ada 28 negara, 24 bubar. Siapa yang pertama sekali membuat pengumuman itu? Perdana Menteri Boris Yeltsin. Pada tahun 91 bulan Desember dia bikin satu pengumuman. Pada hari ini Partai Komunis Rusia saya bubarkan. Seluruh dunia terkejut. Karena apa? Karena Boris Yeltsin ini dulu ketua Partai Komunis dan kemudian dia menjadi Perdana Menteri. Tapi kemudian pada bulan Desember tahun 91 dia
bikin sebuah pengumuman pada hari ini Partai Komunis Rusia saya bubarkan. Dan sesudah itu negara-negara yang berikutnya bubar. 24 negara. Tapi RRC dan Vietnam tidak mau bubar. Tapi dia berkhianat terhadap ideologinya, dia sudah kafir terhadap ideologinya. Dia ambil jalan kapitalisme. Masya Allah, dalam waktu 10 tahun mereka menjadi makmur, menjadi kaya raya. Dan kemudian apa? Karena sudah kaya raya, kerjanya adalah yang mula-mula dilakukan, dia beri pinjaman kepada negara-negara kecil Afrika. Ada 4, 5, 6 negara tidak terbayar kembali, kemudian negara-negara itu dicaplok, diambil alih. 2 negara yang terdekat dari RRC itu diincar, yaitu Malaysia dan Indonesia. Tentu saja yang paling jadi utama itu Indonesia. Dan dia tidak pakai taktik yang dia lakukan di Afrika, tapi mereka langsung masuk. Kemudian ada wali kota yang diincer. Ini dia bisa jadi kaki tangan kita. Diincer, kemudian pindah ke ibu kota, kemudian naik ke atas, dan kemudian Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, kita semua mengalami hal ini. Dan kemudian bahaya itu bukan di ambang pintu. Bahaya itu sudah ada di pinggir rumah kita, sudah ada di tengah masyarakat kita. Dengan dasar dendam, disokong oleh RRC. Ideologi ini di dunia wes ora payu didol, tidak laku lagi dijual di sana, di Eropa, di Amerika. Saya dulu waktu SMA kelas 3 itu bersekolah di Amerika. Saya kembali ke sana dengan anak dan cucu saya reuni, dan kemudian mereka waduh 60 tahun tidak ketemu, gembira sekali, gembira. Kemudian saya bercerita mengenai bahaya komunisme. Apa kata kawan-kawan saya itu? Semuanya tertawa terbahak-bahak. Wah, Fik, kamu ini ketinggalan zaman. Komunisme kok masih kamu takuti? Baru saya ceritakan kepada dia bahwa sejarah yang ada di belahan dunia di sana dengan belahan dunia di sini, baru mereka kemudian, waduh, Fik, mudah-mudahan Indonesia itu diselamatkan oleh Tuhan. Mudah-mudahan. Saya merasa terharu sekali. Ideologi ini sudah gagal total, tidak laku lagi dijual. Haus darah, pandang enteng nyawa manusia. Dia anti Tuhan, immoral, anti perdamaian, pura-pura pro demokrasi. Kita lawan itu dengan membasmi kebodohan,
memberantas kemiskinan, menghabisi korupsi, meredam kekerasan dan anarki, menegakkan hukum dan keadilan di negeri kita. Ya Allah, ya Rabb, selamatkanlah negeri kami, selamatkanlah bangsa kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.